Halo, assalamualaikum Ukhti. Selamat datang di podcast akhir zaman. Menunggu kiamat. Kamu siapa? Perkenalin dulu dong, Mas. Namaku adalah Penceng. Mas Penceng, kesibukannya apa? Saya kebetulan Profilmu. profil ya. Saya seorang mahasiswa, harus asli ini. Terserah Mas Penceng sih. Oke. Biar terkesan gokil ya, memang kehidupan ini lucu ya kan. Saya itu seorang mahasiswa di salah satu universitas di Jogja, yaitu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Itu profesi yang pertama. Yang kedua, selain saya mahasiswa, saya juga driver Grab ya kan. Musuhnya Gojek. Nah, ini kalau ada Gojek yang lihat saya musuh Anda ya. Itu yang kedua, Mas. Yang ketiga, saya juga manusia biasa tentunya. Saya nggak punya kekuatan apa-apa, Mas. Ekonomi lemah ya kan. Goblok. Udah selesai ya. Terus nah. Apalagi? Jurusan. Jurusan ya. Jurusan apa ini? Jurusan kuliah. Kuliah ya. Kalau kuliah saya kuliah di Fakultas FDK, prodinya itu IKS, Ilmu Kesejahteraan Sosial. Ya, sosial gitu, Mas. Itu jurusan yang pertama, emang ada jurusan lain? Ada. Apa, Cuk? Ada 5 jurusan. Ora kuwene yo, Cuk. Aku Jurusan masih sih kan? jurusan prodi kan? Prodi ya satu lah. Juga program studimu masih sih kan? Oh, kampus. Program studimu anjir ya. Prodiku cuma satu. Tidak kompeten. Loh, setiap fakultas itu kan memiliki beberapa prodi. Iya. Terus apa yang salah, goblok? Yang Anda tanyakan ini apa? Rekaman yang pertama dengan program jurusan saya yang pertama berarti kan ada yang kedua dan yang ketiga. Aku ngono ndek anjing. Skip. Iya. Oke, lanjut silakan. Saya mau ngomongin Mas. Mau membicarakan tentang stigma. Stigma tuh konotatifnya tuh negatif nggak sih? Belum, Mas. Kalau stigma itu umum. Stigma tuh enggak ya? Ya stigma tuh cuma artinya apa? Stigma itu artinya takut stigma nih gue. Kayak apa sih? iya, sebenarnya Anda juga kurang tepat ya. Tapi ini sejauh yang saya tahu ya. Tahu Google sih. Kenapa kata gue? Iya, goblok Anda berarti. Terus Lanjut apa enggak? enggak, di skip aja. Skip aja ya. Terus Stigma yang baik itu yang seperti apa, Mas? Kenapa Anda enggak tanya Google? Goblok Anda. Enggak, Cok. Kayak pernah mengalami gak sih maksudnya stigma baik? Pernah. Stigma baik di masyarakat atau di kelompokmu ngono lho, Cok. Pernah. Seseorang sebagai manusia ya kan. Oke. Pernah, Mas. Stigma baik yang pertama baik ya, ada stigma baik, ada stigma buruk ya. Stigma baik itu kenapa stigma cuma dibagi dua, Cok? Baik dan buruk, Cok. Ada nggak stigma yang biasa-biasa saja, Cok? Standar. Kayaknya ada. Ya, kita bagi 3 kalau gitu ya. Baik, buruk, netral ya. Iya. Di kota-kota kan ada 2 gitu. Oke. Kita ambil jalan tengah ya. Harus 3. Stigma baik itu saya pernah mengalami, Mas. Jadi di keluarga sendiri secara umum itu saya terpandang sebagai orang yang alim. Orang yang tahu agama gitu. Padahal pada kenyataannya ya sholat suka bolong. Seperti itu, Mas. Karena mungkin pihak keluarga lain itu taunya, yang di luar keluarga saya taunya saya di pondok pesantren, pulang-pulang pakai peci gitu. Setiap ada reuni keluarga, saya yang jadi MC-nya gitu kan. Orang-orang melihat, wah itu anaknya si ini yang di pesantrenin di sana itu ya. Nah, ini saya terkenal seperti orang soleh gitu. Itu yang baik ya. Enggak, stigma baik membebani enggak sih?
Sejauh ini yang saya sendiri tidak membebani sih. Kamu nggak terbebani dengan Tidak terbebani karena saya tidak hidup di rumah gitu. Saya hidup di Jogja ya kan. Ya mau ngewek, mau ngapain aja terserah gitu kan. Mau bawa cewek terserah. Maksudnya kan kamu kan punya stigma baik, anak pesantren ngaji. Yes. Merasa direpotkan ya dengan hal-hal yang seperti Tidak direpotkan karena kebetulan saya tidak dituntut untuk melakukan itu seperti stigma yang dilakukan. Maksudnya gini loh. Saya tetap di luar terkena stigma. Itu memang ada beberapa hal yang memang real kehidupan saya. Misalnya kalau di rumah itu saya sholat gitu. Kalau nggak di rumah pun saya tetap sholat gitu. Kalau bisa ya kan. Jadi orang-orang rumah itu ngelihatnya mungkin saya sering sholat dan itu bukan gimmick yang saya bangun untuk menjaga stigma gitu. Bukan masalah sholat. Misal Apa? kan kita kenal soleh coro ya, misalnya cok ya, yo stigma soleh. Terus kayak ono pengajian, kayak kondisi ceramah, misal. Kita terbebani ya cara kondisi ceramah. Tahu aja. Ini kalau saya sendiri tidak Enggak ya, Cok. Tidak, karena belum mengalami hal semacam itu ya. Belum pernah ya. Jadi saya tidak bisa berkomentar. Tapi selama ini yang saya alami, stigma yang dibebankan ke saya itu kurang, bahkan tidak memberatkan. Karena kebetulan ya yang ringan-ringan gitu, nggak sampai yang saya ngomong bla 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 panjang lebar terus pada akhirnya ditagih omongan saya, oh Anda kok tidak seperti yang Anda katakan. Itu tidak sampai ke ranah situ kebetulan. Gitu. Yang stigma buruk di hidup kamu nah. Ada mas, ada stigma buruk di hidup saya. Kamu fuckboy. Ya saya fuckboy ya, di beberapa kalangan gitu fuckboy. Bahkan saya cenderung di real hidup saya memang fuckboy gitu. Saya mengakui goblok. Iya. Cenderung saya malah membangun sebuah gimmick supaya saya tetap terlihat baik mas. Misalnya seperti yang saya ceritakan kemarin atau ya pernah lah saya ceritakan, kayak saya itu benar-benar menghindari berpacaran sama anak yang satu prodi dengan saya atau bahkan yang satu kelas ya kan. Kalau cuman pacarannya, takutnya kalau putus ya kan, terus saya punya mantan satu kelas. Nah, yang namanya mantan kan bisa saja dia bisa menyebarkan keburukan saya ke teman yang lain kan. Akhirnya saya dikecam sebagai ini fuckboy, cap kadal gitu. Saya tidak mau itu terjadi. Kalaupun mau niat main-main pacaran ya kalau bisa di luar prodi lah, di luar kelas lah gitu. Di luar jangkauan yang dekat dengan kamu. Ya, karena saya tidak mau itu terjadi. Itu stigma buruk walaupun sudah terkecap ya. Gampang caranya. Gampang. Punya pacar orang Jepang. Kenapa harus orang Jepang? Kenapa kan di luar jangkauan? Jangkauan apa? Jangkauan teman-temanmu kan. Loh, kan nggak harus orang Jepang tuh mas. Anda ini kebanyakan nonton. Enggak ikan saran ya? Sarannya. Maksudnya solusi. Kenapa harus Jepang gitu? Karpua. Loh, goblok Anda berarti. Luar fakultas kan bisa atau beda kampus. Di Jepang kan udah di luar teritori UIN kan. Iya. Enggak aja kan bener. Tapi itu terlalu tidak nyambung gitu loh. Saya makan saja pas-pasan, bagaimana saya bisa kenal orang Jepang gitu. Ini LDR ini goblok banget ini. Kenapa? Di zaman serba digital tidak ada yang tidak mungkin. Iya, gitu maksudnya loh. Anda menyuruh saya untuk pacaran lewat media sosial online gitu. LDR antar negara gitu. Iya, kan bisa saja kan. Loh, itu tidak relevan dengan kebutuhan psikologis dan kebutuhan biologis kita. Masa kita VCS ya kan, colai-colai dan pacar kan nonton Max lewat pacar kan PC. cuma satu Mas Daim. Pacar Nggak cuma satu, bisa 10 loh. Oh bisa 10 ya. Loh, sumpah ini pacar bisa 20 kan. 1, 2, 3 Iya saya tahu. Iya. Anda nggak usah menghitung, saya tahu ya kan. Maksud Anda gini, ada pacar yang ini di kehidupan nyata ya kan, kalau kita butuh secara biologis ya kan, terus kita tumbuk itu. Enggak, terus maksud gue pacar kuku loh. Kutek goblok kutek ya. Ya Anda goblok. Serius banget loh. Stigma yang standar. Kenapa hal-hal lo dikotak-kotakan dengan dua hal, baik buruk, benar salah, panjang tinggi.
Itu sebenarnya menurut pandangan sosial. Itu sebenarnya sangat saya sebenarnya kurang tahu juga, Mas. Tapi saya mencoba berimajinasi. Jadi kita bicara di sini sebagai manusia, jangan kita kotak-kotakan. Ada dosen, ada mahasiswa, ada cutting, ada maba gitu. Nanti kalau kita terkotak-kotakan oleh itu, jadi kadang-kadang dosen merasa lebih tahu daripada mahasiswanya. Padahal ada dosen. Enggak. Ada dosen. Anda mungkin tahu di beberapa hal yang Anda expert. Tapi kadang-kadang saya lebih tahu daripada Anda di hal yang lain gitu kan. Masa dosen tahu tentang harga minyak goreng atau harga paku di toko material? Bisa saja kan. Ya dia kan nggak terlalu tahu. Kalau dia buka toko is okay, kan. Gitu loh maksud saya. Siapa tahu dia owner Lazada. Kita kembali lagi. Jangan goblok ya. Kita kembali lagi. Iya. Kita di sini berdiri sebagai manusia. Iya. Imajinatif. Kita berimajinasi saja secara loss ya kan. Secara loss. Ya kan? Kembali ke tadi. Stigma yang netral. Kenapa ada hitam dan putih ya? Cuman ada positif dan negatif. Oke. Kenapa cuma dikasih 2 pilihan padahal soal ujian anak SD itu 3 pilihan ABC loh. SMP baru 4 ABCD. SMA 5. Otak saya sedang berpikir ini, bentar ya. Apakah tingkatan kita itu masih TK? Soalnya cuma 2 loh. Itu anak TK, ini baik, ini buruk. Ini benar, ini salah. Ya itu mungkin kembali ke perspektif manusia sendiri ya. Kebudayaan manusia yang memandang hidup ini cuman hitam dan putih. Cuman dua sudut pandang. Ada siang, ada malam ya kan. Ada padahal piring, ada sore, ada senja, ada pagi. Cuman mereka menyempitkan. Kita balik lagi. Ada piring, ada gelas mungkin ya. Ada sendok, ada garpu ya kan. Ya gitu-gitulah ya. Karena mungkin cuman 2 hal itu yang dipandang manusia, sehingga manusia itu cenderung menyempitkan cara berpikirnya sendiri gitu. Dia cuma memandang hidup ini sebatas hitam dan putih, padahal realitas hidup ini sangat luas sekali. Bahkan ada beberapa hal yang itu tidak bisa diungkapkan oleh bisa hitam putih menyampur, atau bahkan saya istilahkan itu tidak bisa diungkapkan cukup dengan kata-kata. Itu tidak cukup mampu untuk diucapkan oleh kata-kata, karena kosakata kita karena kebetulan kebudayaan kita yang belum pernah mengalami semacam kejadian itu, akhirnya kosakata belum dihasilkan oleh kebudayaan kita. Akhirnya ketika ada fenomena baru yang secara kebudayaan belum terekam, manusia. Nah, saya kembali lagi ya. Akhirnya ketika ada fenomena baru yang secara kebudayaan itu memang belum terekam karena belum pernah terjadi, kita ini gagap untuk mengucapkan ini hal apa ya? Ini kita namanya apa, kejadian baru yang belum pernah ada di peradaban kita sebagai manusia ini, misalnya ya. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Iya. Gitu. Mungkin untuk menyimpulkan saja. Pola pikirnya benar baik, salah buruk. Jadi mungkin ya memang itu perspektif cara pandang manusia sendiri yang menyempitkan itu. Mungkin itu, Mas. Iya. Otak saya sudah bekerja keras ini untuk menjawab ini. Sugoi. Pak Karimasta, terima kasih sudah datang. Itu saja untuk stigma, dan sampai jumpa di podcast nggak tahu yang selanjutnya namanya apa. Oke, sip.